kesekian kalinya datang di Kelurahan Pucung mendampingi kami untuk bersama-sama bagaimana kemudian kita meningkatkan kehidupan, kesejahteraan warga masyarakat Pucung melalui berbagai macam cara istilahnya. Karena dari Pak Aris sendiri sudah berapa kali juga melakukan pelatihan, bahkan melakukan penulisan buku dan sebagainya terkait dengan Kelurahan Pucung ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, rekan-rekan, mungkin terutama rekan-rekan Pamong yang baru, ada Pak Dukuh Ngeriung, Pak Dukuh Seraju. Kemarin sudah pernah ketemu Pak Aristiono belum guys di acara di Wetawati sebenarnya juga sudah guys? Sudah maksudnya. Artinya berarti ini sudah nggak ada yang baru lagi, berarti ini sudah lagi semua. Jadi kami ulangi Bapak Ibu bahwa beliau ini Pak Aristiono Nugroho ini merupakan dosen, lektor kepala bahkan dari STBN Yogyakarta yang merupakan salah satu akademisi yang pertama masuk di Kelurahan Pucung ketika masa pemerintahan saya. Jadi sebelum banyak kampus masuk, ada UGK, ada kemudian UAJY, ada UGM, ada UMY. Ini Pak Aris dari STPN ini salah satu yang pertama. Bahkan waktu itu masih zamannya COVID dan sebagainya itu Pak Aris sudah datang di Kelurahan Pucung membersamai kita, membersamai kami dengan berbagai program yang salah satunya yang luar biasa adalah Master Plan Kelurahan Pucung. Jadi beliau yang berinisiatif untuk mendampingi kita, bahkan yang menyusun, tidak hanya mendampingi, beliau dan tim yang menyusun Master Plan Kelurahan Pucung yang kemarin juga itu akhirnya kita gunakan sebagai rujukan untuk menyusun master plan yang ada di Padukuhan Wetawati. Jadi mohon maaf Pak Aris, ini Pak Dukuh Wetawati dan Mas Eko, Pak Cari yang biasanya membersamai Pak Aris hari ini nggak bisa derek, nggak bisa ikut. Kalau Pak Dukuh Wetawati karena kesibukannya ngurus di lapangan karena ada pelaksanaan pekerjaan fisik di Wetawati. Kalau Mas Eko, Pak Cari menikah karena menunggu orang tuanya yang sedang beras, sedang sakit di rumah sakit Dr. Sarjito. Sehingga kami sekalian mohon doanya, semoga nanti Bapak dari Mas Eko, Pak Cari ini segera diberikan kesembuhan dan Mas Eko sendiri juga bisa segera bergabung dengan kita untuk melayani warga masyarakat di Kelurahan Pucung. Seperti itu. Selanjutnya nanti waktu tentu saja sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Aristiono untuk memberikan istilahnya ilmunya, pengalamannya kepada kita semua, Bapak Ibu Pamong, karena kita juga ngapunten Pak Aris hanya mengambil yang Pamong, tidak melibatkan unsur lain termasuk masyarakat umum, mengingat kami melihat apalagi ini juga kebetulan yang kita libatkan adalah Bapak Dukuh yang langsung bersentuhan dengan warga masyarakat. Kemudian ini ada Ibu Kasih Kamituwo. Kamituwo ini yang urusannya ini juga dengan kesejahteraan warga masyarakat. Berbagai macam bentuk bantuan sosial dan sebagainya ini nanti di Ibu Kamituwo. Kemudian juga ada Pak Pangripto atau Pak Perencanaan juga kita libatkan pada pertemuan siang hari ini, dan juga teman-teman staf yang biasa mendampingi Ibu Kamituwo dan Pak Pangripto juga untuk menyusun program-program di Kelurahan Pucung. Sehingga nanti harapan kami dengan adanya pelatihan ini, nanti Bapak Ibu Pamong, meskipun ini nanti kalau di jadwalnya Pak Aris itu nggak lama, cuma sejam gitu kan, tapi semoga dengan segala keterbatasan waktu ini nanti bisa benar-benar diambil manfaat ilmu yang akan diberikan oleh Pak Aristiono. Kemudian kami berharap ini ilmu nanti ya tidak cukup sampai hari ini saja, artinya keluar dari tempat ini kemudian ilmunya sudah hilang lagi, tapi kami berharap monggo nanti ilmu yang disampaikan Pak Aristiono ini seandainya sekiranya itu memang cocok atau tepat diterapkan nanti untuk di marga masyarakat kita, di padukuhan Bapak Ibu, tentu diamalkan bahasanya, diterapkan, digunakan dan sebagainya. Oke, mungkin itu Pak Aristiono yang bisa kami sampaikan untuk mengantar acara pada siang hari ini.
Tapi sebelum nanti kami sepenuhnya serahkan Pak Aristiono, tentu marilah kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga diberikan kelancaran dan pastinya diberikan manfaat dari acara yang akan kita laksanakan. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa cukup. Demikian Pak Aris, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Aristiono. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Lurah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Lurah yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini pertemuan kita yang kesekian dan mudah-mudahan nggak bosan ya. Jadi saya kan sejak 2021 bersahabat dengan Pak Lurah dan teman-teman di Kelurahan Pucung, dan tadi saya sedang ngobrol dengan Pak Lurah di ruang Pak Lurah. 2027 saya sama pensiunnya dengan Pak Lurah. Pak Lurah pensiun dari Lurah mungkin nanti mau naik ke wali kota atau apa. Saya 2027 insya Allah pensiun. Dan kalau sudah pensiun saya rencanakan kita akan gabung dengan beberapa teman LSM yang menangani tentang kesejahteraan masyarakat desa. Hari ini saya punya naskah tentang pelatihan identifikasi kesejahteraan masyarakat Kelurahan Pucung. Kalau kemudian pertanyaannya adalah apa pentingnya kita lakukan identifikasi? Identifikasi itu semacam early warning system, jadi sistem mengetahui secara dini gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kalau untuk yang formal kita butuh data statistik. Itu kadang-kadang dibuat oleh teman-teman di kecamatan, di kabupaten, dan seterusnya di level makin ke atas. Tetapi saya ingin mengajak kita semua mengenali sejak dini kondisi kesejahteraan masyarakat supaya kemudian itu memudahkan para pengambil kebijakan di level desa untuk mengambil kebijakan yang langsung berkepentingan dengan masyarakat. Oleh sebab itu nanti kalau lihat naskahnya memang indaki gitu ya, tapi sebetulnya nanti ada poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Oleh sebab itu kita cuma waktunya sekitar 1 jam. Saya presentasi mungkin sekitar 10-20 menit. Kemudian sudah itu kita diskusi. Nah, untuk bahan diskusi nanti saya akan berikan waktu Bapak Ibu sekalian kira-kira 5 menit di halaman terakhir di belakang itu ada 3 poin penting. Karena kita pelatihan, jadi kan saya ingin tahu kira-kira dari presentasi saya sekitar 10-20 menit itu menimbulkan pertanyaan apa di benak Bapak Ibu sekalian. Karena dari pertanyaan itu saya paham, oh yang bagian ini Bapak Ibu sepakat, oh yang ini tidak sepakat, atau ini setuju, ini tidak setuju, yang ini bisa dipahami, yang ini belum dipahami. Itu yang poin 1. Kemudian saya mohon masukannya di poin 2. Dan yang poin ketiga, ketika kita sedang bicara tentang mengidentifikasi kesejahteraan masyarakat, Bapak Ibu sekalian akan berperan di bagian mana? Misalnya Ibu kami tua nanti berperan mungkin di bagian apa, terus kemudian Bapak perencanaan dan nyusun rencana, nah yang lain mau berperan di bagian mana? Apa peran kita, apa kontribusi kita dalam rangka mendukung early warning system, mengenali kondisi kesejahteraan masyarakat, untuk kemudian kita beri masukan kepada Pak Lurah, ini loh Pak Lurah, kondisi ekonomi, ini kondisi budayanya, ini kondisi psikologis, ini kondisi sosial, bagian ini sudah sejahtera, bagian ini belum sejahtera, dan kalau belum, mari kita lakukan proses agar kemudian menjadi lebih sejahtera. Kira-kira begitu ya. Itu nanti di akhir saya beri waktu 5 menit untuk ngisi poin 1, 2, dan 3. Sekarang kita mulai di halaman 1. Halaman 1 itu cerita nostalgia gitu, 2021 sampai hari ini. Jadi bagaimana saya dengan Pak Lurah dan masyarakat Pucung sudah bertemu sejak tahun 2021 sampai hari ini. Kemudian di halaman 2 itu ada poin tentang kesejahteraan masyarakat, dan kemudian nanti di halaman 3 kita mulai masuk ke inti. Jadi kalau bicara tentang kesejahteraan masyarakat kan Bapak Ibu sekalian kalau baca di beberapa koran, majalah, kemudian mendengar diskusi talk show di berbagai media, kadang-kadang orang kalau ngomong kesejahteraan masyarakat taunya cuman sosial ekonomi. Padahal secara akademis itu nggak begitu. Sebetulnya hampir semua aspek itu ada hubungannya dengan kesejahteraan. Contoh, kesejahteraan sosial itu bisa meliputi aspek ideologi. Suatu masyarakat itu dianggap sejahtera kalau ideologinya stabil dan mensejahterakan. Itu kesejahteraan dari segi ideologi. Politik, ketika kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi. Jadi Ipolexo sebut hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan itu menjadi unsur dalam mendukung kesejahteraan. Jadi sebetulnya kesejahteraan itu begitu banyak aspeknya.
Tapi pada kesempatan ini karena keterbatasan waktu, saya akan ambil 4 saja. Ada kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, kesejahteraan budaya, dan kesejahteraan psikologis. Kita masuk di kesejahteraan ekonomi. Itu ada sekian banyak poin, tapi saya ingin langsung menukik ke poin keempat. Jadi misalnya di kesejahteraan ekonomi itu, apa ukurannya agar kita bisa bilang, oh ini sejahtera, oh ini tidak sejahtera. Kalau di suatu masyarakat di desa, Bapak Ibu sekalian punya warga, kalau Pak Dukuh punya warga, perhatikan warganya. Oh, sekian orang atau sekian kakak mengalami peningkatan pendapatan. Oh, sekian orang stagnan. Sekian lagi malah menurun, misalnya panennya kurang curah hujan. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian sudah bisa itu mendeteksi. Nanti tinggal buat catatan ringan begitu, catatan kecil ke Pak Lurah. Pak Lurah di Dukuh kami, sekian kakak mengalami peningkatan pendapatan, sekian kakak stagnan, sekian kakak menurun pendapatannya. Kemudian dari situ berarti nanti Pak Lurah ambil kesimpulan, oh karena banyak yang meningkat pendapatannya berarti kesejahteraan sebetulnya meningkat, tapi tidak boleh diabaikan yang tidak meningkat. Jadi peningkatan pendapatan itu adalah salah satu indikator bahwa terjadi kesejahteraan ekonomi. Nah, sesudah peningkatan pendapatan baru kemudian kita mulai melihat pemerataan pendapatan. Tadi saya sudah bilang ada yang meningkat, ada yang stagnan, ada yang menurun. Nah, nanti tinggal lihat proporsinya, persennya. Kalau misalnya 10% meningkat pendapatan, 10% stagnan, 80% menurun berarti tidak sejahtera secara ekonomi. Tinggal laporkan ke Pak Lurah nanti ambil kebijakan ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan. Itu pentingnya early warning system, pentingnya pengenalan dini tentang indikator kesejahteraan. Nah, kalau sudah itu baru kemudian kita akan bicara tentang pengurangan pengangguran. Misalnya tahun ini penganggurannya 10 orang di level Dukuh misalnya. Terus kemudian, oh sekarang kok tinggal 6, yang 4 sudah tertampung. Berarti tinggal lapor ke Pak Lurah, pengurangan pengangguran berarti oh ada unsur kesejahteraan. Atau sebaliknya, tahun kemarin 10, sekarang 20 Pak Lurah, berarti menurun kesejahteraannya. Jadi 3 poin itu, peningkatan pendapatan, pemerataan pendapatan, dan pengurangan pengangguran itu poin penting dalam mengukur, mengidentifikasi kesejahteraan ekonomi. Itu yang ekonomi, tinggal Bapak Ibu sekalian, terutama Kepala Dukuh, buat catatan untuk kemudian nanti dilaporkan ke Pak Lurah. Bagaimana dengan yang kesejahteraan sosial? Kesejahteraan sosial itu juga banyak poinnya, tapi saya ingin masuk ke poin terakhir, poin kelima. Karena poin 1-4 itu tentang bernarasi, bagaimana cara berpikirnya, tapi di poin 5 langsung ke indikatornya. Ada 4 indikatornya. Sesuatu masyarakat itu dibilang sejahtera secara sosial kalau mereka berinteraksi dengan baik. Orang sering bilang guyup, rukun, minim sengketa, kalaupun ada perselisihan bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Itu berarti interaksi sosialnya bagus. Insya Allah itu sejahtera ya. Kalau kemudian ada sedikit masalah itu berarti itu yang harus diwaspadai. Kemudian kalau interaksi sosial sudah bagus, lihat di level berikut, kerekatan sosial. Jadi interaksinya bagus, satu sama lain dekat, kemudian mereka saling membantu dan lain sebagainya. Dan nanti itu meningkat lagi jadi solidaritas sosial, kompak. Kalau yang satu sakit, yang lain merasakan sakit. Kalau satu butuh bantuan, yang lain segera membantu. Dan baru nanti di level yang lebih tinggi itu harmoni. Jadi pertama interaksi, hubungan satu dengan yang lain. Kemudian kerekatan, merasa dekat, merasa, oh kami kan keluarga Pucung, kami satu keluarga gitu ya. Nah kemudian solidaritas muncul, saling membantu, dan terakhir itu harmoni. Jadi itu level yang menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial ya. Jadi interaksi sosialnya bagus, kerekatan sosialnya bagus, solidaritas sosial terbangun, dan nanti puncaknya adalah harmoni sosial, minim konflik. Kemudian kita masuk ke kesejahteraan budaya. Sama, ada sekian banyak poin, kita langsung masuk ke poin kelima ya. Poin kelima itu indikator kesejahteraan budaya. Pertama ada ekspresi nilai. Kalau kita bicara tentang budaya, memang termasuk tari-tarian segala macam itu budaya. Kesenian itu termasuk budaya. Tapi ada poin penting dari semua itu yaitu value, nilai. Tari-tarian itu ada nilainya, ada value, ada pesan yang akan disampaikan. Nah, ekspresi nilai itu juga menjadi penting. Misalnya apa hal-hal yang di Kelurahan Pucung itu dianggap sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang indah. Hal-hal yang di Kelurahan Pucung dianggap sebagai sesuatu yang baik, hal-hal yang dianggap benar dan yang dianggap indah, itulah value Kelurahan Pucung. Boleh jadi Kelurahan Pucung punya value berbeda dengan kelurahan lain. Tapi itu kita anggap sebagai itulah budaya, itulah value.
Nah, ketika masyarakat bisa mengekspresikan value itu, misalnya guyup. Guyup itu rukun, itu bagi orang Pucung itu baik, bagi orang Pucung itu benar, bagi orang Pucung itu indah. Maka kemudian kita bilang, oke, ini guyup, ini value-nya orang Pucung. Nah, kalau mereka bisa mengekspresikan value, mereka bisa mengekspresikan keguyupan, maka itu berarti indikator kesejahteraan budayanya masuk. Poin 1 masuk, ya. Bisa mengekspresikan nilai. Kemudian yang kedua, bisa berpartisipasi dalam kegiatan bernilai. Contoh, misalnya ada kegiatan bersih desa. Bersih desa itu adalah kegiatan yang baik, benar, dan indah versi Kelurahan Pucung. Kemudian ada satu keluarga yang tidak diizinkan berpartisipasi. Berarti bagi yang bersangkutan dia belum sejahtera secara budaya, karena dia tidak diizinkan berpartisipasi. Dia bawa cangkul, ingin bantu membersihkan selokan, jangan mas, mungkin ada sesuatu, kamu belum boleh ikut kerja. Itu berarti yang bersangkutan belum sejahtera budaya. Jadi pertama, bisa mengekspresikan nilai, yang kedua bisa berpartisipasi dalam kegiatan bernilai, yang ketiga bisa membangun keterampilan yang terkait nilai. Membangun keterampilan terkait nilai itu artinya begini, itu bisa fisik, bisa non fisik. Fisik misalnya dia mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan value tadi, atau yang non fisik, kesenian. Misalnya kita punya kesenian apa gitu ya, yang kemudian kesenian itu kan sedang memperjuangkan, sedang menyampaikan sebuah misi tentang keindahan, tentang kebenaran, tentang kebaikan versi masyarakat Pucung. Itu berarti adalah membangun keterampilan yang terkait dengan nilai. Kemudian yang berikut yang terkait dengan perlindungan terhadap nilai. Jadi kalau misalnya ada sebagian masyarakat yang terhalang atau tidak terlindungi value-nya, itu berarti masyarakat itu belum sejahtera. Yang sejahtera itu kalau seluruh masyarakat itu bisa terlindungi value-nya. Dia ingin menyampaikan kebenaran, kebaikan, keindahan versi Pucung, dan itu terlindungi oleh sistem yang dibangun di Kelurahan Pucung. Itu tentang kesejahteraan budaya. Terakhir, kesejahteraan psikologis. Ada sekian banyak poinnya. Kita langsung masuk ke poin ke-6. Kesejahteraan psikologis. Yang pertama, ketentraman hidup. Ketentraman hidup itu artinya ketika kita merasa nyaman, betah tinggal di suatu wilayah. Nah, kalau masyarakat Pucung nyaman, betah tinggal di wilayah Pucung, berarti itu mereka sudah sejahtera secara psikologis. Pertanyaan menariknya adalah bagaimana Pak Aris kalau yang mereka nyaman, mereka betah di Pucung, tapi mereka sekarang ingin merantau. Itu bukan bentuk ketidaknyamanan, merantau itu bentuk perbaikan kemampuan. Karena kalau bicara merantau itu jangan cuma aspek ekonomi, di situ ada aspek yang lain-lain. Ada orang merantau karena ingin meningkatkan pendidikan, ada orang yang merantau karena ingin meningkatkan ekonomi, it's okay. Bahkan ada yang ingin merantau karena ingin melihat budaya lain untuk kemudian nanti dibawa ke Pucung. Kita kan bisa belajar dari Pak Lurah. Pak Lurah merantau ke Bali, melihat bagaimana orang Bali mengelola wisata dan lain sebagainya. Sekarang Pak Lurah masuk ke Pucung, beliau bisa terapkan itu. Apa yang beliau pelajari secara budaya, secara psikologis, secara sosial, secara ekonomi di Bali dalam konteks Pucung. Jadi itu yang saya maksud dengan ketentraman hidup. Kemudian kepuasan hidup. Itu bagian dari kesejahteraan psikologis. Orang sering bilang pandai bersyukur gitu. Nah, itu contoh hal seperti itu. Jadi dia bisa menerima bahwa penghasilannya Rp10, ya dia keluarkan Rp10. Penghasilannya Rp100, oke, dia keluarkan secukupnya. Jadi itu adalah bagian dari kepuasan hidup. Dan yang paling penting yang ketiga. Yang ketiga itu dalam konteks kesejahteraan psikologis adalah tidak stres dan cemas. Nah, kapan orang tidak stres dan tidak cemas? Berhubungan dengan poin 1 dan poin 2. Orang tidak stres dan tidak cemas kalau dia tentram hidupnya dan kalau dia kemudian punya kepuasan hidup. Jadi itu sebetulnya 1, 2, dan 3 itu 3 hal yang saling terkait. Nah, kemudian nanti di poin penutup di halaman 7 itu saya sampaikan bahwa kegiatan ini punya tujuan. Tujuan pertama sharing, kita sharing pengetahuan tentang kesejahteraan. Tadi saya sampaikan kita buat semacam early warning system, bagaimana sistem pengenalan dini indikator kesejahteraan, agar kemudian kita semua bisa kemudian menyampaikan poin-poin, oh ini sudah sejahtera, oh ini belum, untuk kita sampaikan ke Pak Lurah, nanti Pak Lurah tinggal menggerakkan kabinetnya, oh poin ini harus dimajukan, poin ini nanti tunda dulu karena belum mampu, dan lain sebagainya. Dan inilah sebetulnya tujuan dari pertemuan kita siang ini. Dan kemudian
itu di halaman 7 ada catatan, itu beberapa artikel jurnal internasional yang saya tulis, sekaligus ini saya minta izin ke Pak Lurah dan teman-teman di Pucung, yang saya tulis dalam rangka mempromosikan Kelurahan Pucung dalam konteks internasional. Saya pikir demikian. Kemudian kita sambil menikmati hidangan, silakan Bapak Ibu sekalian berkenan mengisi yang di halaman terakhir. Silakan isi sambil menikmati hidangan. Kira-kira 10 menit lah begitu, karena sambil makan kue dan lain sebagainya. Nanti sesudah itu kita lanjutkan dengan diskusi. Ya. Sesudah diisi, serahkan ke saya, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Saya pikir demikian, terima kasih. Saya persilakan menikmati hidangan sambil mengisi yang halaman terakhir. Terima kasih. Monggo Pak Lurah. Ini ketan. Oke, itu tempe ya. Ini tempe. Tempe sama Jadi ketan. biasanya dipadukan ketan dengan tempe. Oh, kalau di Kaliurang kan itu. Tempe. Ini namanya legondo. Oh. Ini dalamnya ketan. Kalau di Kaliurang yang ketan yang putih itu ya, sama tempe Jadah. bacem. Oh ya, jadah. Tempe kalau saya senang kalau masih ada yang kayak gini, artinya dia tidak mengubah kemasannya. Ini kan bisa aja sebenarnya kalau sekarang kan modern gantinya plastik. Gitu kan. Dan seperti ini kan tetap ada rasa khasnya si daun. Ini tuh danan Pak. Aren biasanya. Oh, aren. Oh. Tapi kalau ini kelapa Pak aren. Ada pakai tempe misalnya. Iya. Dia tidak merubah cita rasanya. Iya. Lanjut. Atau suruh pesen minumnya di bawah. Oh iya, Biar langsung pesen aja. coba aja mas. Aku WA kayaknya mati. Tidur nih. Mungkin tidur ya. Nanti kan dibuka sama Dewe aja. Pesen makanan di bawah. Kan nggak mau suruh kasih. Ngalor ke legondo nih, ngalor orang dibagi bisa. Enggak ada yang tisu. Apa? Ada. Sudah apa kata tangan?
ngelak ngelak Nih, nanti kalau kekenyangan makan itu mas, makanannya nggak kemakan. Kalau porsinya sedikit, saya ini itu yang malam, sekitar seminggu yang lalu, malam Rabu minggu lalu. Itu sampai jam 8 di Kepatian tuh di Malioboro. Iya, kalau lihat Pak Dana di itu di status Itu tuh sampai kebetulan saya tuh ngajak ada pejabat istri. dari Jakarta. Ada pejabat dari Jakarta. Oh iya, di sana. Iya betul. Di kantor yang Pani Radio itu. Karena pas kami ngobrol di depan, kami cuma ngobrol di lobby itu. Itu ada. Di Pak Dana bawa istri. Sebetulnya bawa istri. Jadi nginep di Jogja. Terus selama saya di Pani Radio, istri kan kebetulan juga adik kan kuliah di Jogja, di Unisa. Oh, Mereka pada jalan-jalan di Malioboro. oh, Saya selesai makan pulang. pulang. Oh. Sampai sini jam berapa Pak Dana? Di sini itu sekitar jam Pagi. enggak Pak, jam 11. Kalau malam kan sepi ya. Oh, lancar kan? Nggak dapat begal Pak. Saya udah sejak Aman ya, insya Allah. kuliah dulu itu ya udah biasa pulang. Hmm. Oh, dia malu cuma pakai motor. Ya. Relatif aman. Sebenarnya kalau di wilayah sini malah nggak ada kelitih, ini nggak ada. Udah malah di kota. Oh iya ya. Kan itu bukan daerah-daerah Iya. Sayegan itu baru 2 minggu yang lalu kayaknya. Oh ada kejadian mana? Kritik. Ya jalan Kaliurang, nanti jalan Godean, banyak pinggiran-pinggiran kota lah. Iya. Itu yang rawan. Iya harus itu hati-hati harus kan. Kalau udah lewat jam itu, Iya. Mendingan ada jalan besar. Ya. Masuk-masuk itu malah berbahaya. Kita dulu itu pas dari mana ya Mas? Bandung ya. Pas ada rombongan ini ya. Ngerinya ya Allah. Di pasar aja. sini itu disaringin secara culture kan, secara budaya kan juga lebih ke ini. Agak berbau Jawa Timuran di sini. Ini banyak nelayan-nelayan kita yang dari Jawa Timur lah. Jadi mohon maaf, misalnya kayak lah Islamnya pun di sini banyak kan NU, padahal kalau ini yang di atas itu Muhammadiyah. Oh iya. Ini dari Jawa Timur lah, yang sepuh-sepuhnya situ, nelayan-nelayan. Jadi mereka masuknya lewat pantai ya. Kalau yang lewat pegunungan, teman-teman Pucung ya. Potongnya nggak banyak, kan jadi nelayan itu. Oh, Makanya itu kemarin tuh jadi ceritanya ada anak mahasiswa dari KPMD bikin skripsi kan. Baru kemarin itu hari Selasa itu proposalnya itu terkait dengan kebijakan pemerintah Kaluran Pucung, pokoknya tentang desa maritim lah. Kan sebelumnya kan nggak konfirmasi ke kami, kesini kan udah ada proposalnya, udah ada pendampingnya gitu kan. Nah, terus kita sampaikan, Mas,
oke, Pucung itu memang menjadi desa maritim karena kita memang memiliki laut. Cuman terus terang Mas, kebijakan kami yang ke arah maritim itu nggak ada gitu. Karena gimana kamu kebijakan maritim, kami nelayan aja nggak punya. Jadi memang ibarat kami itu nggak menyentuh sama sekali terkait dengan maritim. Nanti jadi masalah nggak di skripsimu? Bisa aja sih kita buat-buat Ya. untuk mendukung skripsimu. Cuma Kalau yang uji dosennya tahu. iya, masalahnya kan kita kan juga pengennya kan skripsi itu oke lah Mas sebagai salah satu syarat lulusanmu S1mu. Cuman kemudian kan harapannya skripsimu itu nggak cuma akan berhenti di perpustakaan kampus, tapi bisa menjadi rujukan referensi, bahkan mungkin bagi referensi arah kebijakan pemerintah dengan melihat skripsimu dan sebagainya. Jadi ya kita Indonesia ya buat yang sebenarnya dengan kondisi real di kelurahan kami lah. Kalau pakai kebijakan di sana, kami kan nggak punya kebijakan seperti itu. Akhirnya piye di Eropa dikit. Akhirnya, ya makanya baik Pak kalau gitu, ya coba sampai itu pendampingmu. Kalau misalnya mau tetap di Pucung, ganti aja misalnya justru yang desa wisatanya, misalnya wisata Pucung kita siap, kita banyak kebijakan ke sana. Kalau maritim kita kan nggak ada Mas. Tahun ini aja sebenarnya kami dapat program dari desa maritim tak kembalikan. Oh gitu. Kita dari Paniraji dapat 750 ya kita kembalikan gara-gara nggak dapat izin tanahnya. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Ayo bijak ke. Kayak mahasiswa yang beneran ya Pak, diuji gitu ya. Dicedel. Lepas. Gak pagi ya sing bener kabeh. Tadi ini kayak gitu ya, kita tuh konten kok ini angel malah membuat pertanyaan tuh kadang-kadang lebih sulit daripada memberikan jawaban. Pak Marsin tanya dukuh apa Pak? Dukuh teraju. Baru 3 orang. Makanya nggak enak sebenarnya jadi guru, dosen ini bikin soal itu nggak gampang. Makanya saya nggak mau jadi guru. Soalnya terus mikir malih. Gawe soal salah gitu. Ya pertanyaan bisa salah lho. Takon ya salah. Tidak puji Pak, takon aja. Nah, wakil ini ada kepemimpinan, ada senior ini. Nggih. Beliau 2026 ini purna. Oh, nggih. Bukan pertanyaan. Menggarap ya. Menggarap si pedatmu. Si pedatmu. Dua orang lagi. Siapa yang belum mulai nih? Siapa yang belum? Oh, jangan-jangan saya salah satunya. Sudah 9 Sembilan. Ya sudah. Lah aku lah garap. Sudah semua ya? Pak Lurah itu belum Pak. Dengan 9 Pak, berarti 9 ya itu. Iya. 1, 2, 3, 4, iya 9. Saya enggak Pak. Saya mungkin kurang lebih juga pertanyaannya sih sama di selama. Mereka orang ngumpul ke, orang itu sangu, orang itu sangu, tenang lur. Iki kowe nek sangu nih, orang gawe tak ora tak sangu. Salah. Lalu pendapat tulis. Gua salah bener kudu nulis. Orang mesti ya. Karena kan beda bahasa biasanya. Bahasamu piye? Dia mijir. Malah mijir sama piye. Kebul kemarin. Ekonomi. Biar persa saya tuh mereka. Yang penting kesejahteraan ini. Isi orangnya dikit. Tudinge dawa wong sangu wae urusane.
SPJ ini kan pengumpulannya ini loh, orang ngumpul kan orang SPJ ini. Lawang Solo, orang Solo. Oke, kita mudah-mudahan diberkahi Allah ya, itu kan pas ajan. Kita mulai diskusi, Bapak yang belum tolong buat, karena saya yakin bahasanya beda. Bapak sambil Bapak buat, kita diskusi. Kita mulai dari sebelah kanan, nanti muter ke sini, terus satu-satu. Saya persilakan Bapak mulai bertanya. Apa pertanyaan kemudian nanti kan Soama. nanti saya langsung respon. Monggo Pak. Ya, Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Ridwan dari Dusun Reyong. Ada hal yang ingin saya tanyakan Pak, kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi, mungkin nanti ada benang merah dengan kesejahteraan psikologi. Ya. Jadi rata-rata memang mungkin hampir terutama di Padukuhan Reyong, Ya. mayoritas usia-usia produktif itu merantau Pak. Jadi betul yang disampaikan Pak Aris, merantau tidak hanya sekedar tidak betah dan lain sebagainya karena ada dalam rangka memperbaiki ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita berbicara lebih lebar lagi, Indonesia pada tahun 2025 hingga 2045 akan mengalami bonus demografi. Oke. Nah, kira-kira apakah ada langkah atau cara untuk antisipasi lebih awal agar warga masyarakat Padukuhan Reyong secara khusus, warga masyarakat Kaluran Pucung secara umum sudah siap dengan bonus demografi itu, Pak. Mungkin ketika hal ini ditanyakan ada beberapa jawaban yang terlintas bahwa kita harus menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi dalam hal pengaplikasian tidak sesederhana itu, Pak. Ya. Nah, itu kira-kira apakah ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi bonus demografi lebih dini agar kesejahteraan ekonomi dan psikologi di warga masyarakat Kaluran Pucung bisa lebih terjaga. Oke, ya, terima kasih. Kalau kita lihat angka 2045 itu ada dua hal. Yang pertama bonus demografi, tetapi ketika kita bicara tentang bonus demografi ada catatannya. Catatannya adalah bagaimana cara kita mempraktekkan keluarga berencana. Kalau teknik kita mempraktekkan keluarga berencana relatif baik sebagaimana Cina, maka boleh jadi demografi kita tidak radikal peningkatannya, tapi mungkin agak landai. Anda Bapak Ibu sekalian bisa pahami, sekarang di Cina itu ada perubahan, Republik Rakyat Cina. Di awal pemerintahan komunisme, di awal mereka mulai membangun, itu kan mereka menggunakan ketentuan satu keluarga hanya boleh punya satu anak. Sekarang sudah boleh 2 anak, bahkan ada yang 3. Jadi artinya apa? Artinya mereka sudah mulai menyadari bahwa demografi itu bukan musuh negara. Penduduk itu bukan musuh negara. Penduduk itu aset negara. Kalau Bapak Ibu sekalian kemudian bandingkan dengan Jepang, Jepang sekarang mengalami penurunan jumlah penduduk. Oleh sebab itu teman-teman di Indonesia banyak yang kemudian menggerakkan anak-anak muda kemudian ke Jepang untuk kemudian buka usaha di sana. Jadi itu kondisi demografi. Bagaimana dengan kita? Nah, dengan kita terutama dengan Pucung, nanti tinggal dilihat apakah kebijakan yang selama ini berlaku, apakah value yang dikembangkan, value itu budaya yang dikembangkan di Pucung itu bisa mendukung penerapan keluarga berencana dengan baik atau tidak. Kalau bisa mendukung penerapan keluarga berencana dengan baik, kemungkinan meskipun ada peningkatan tidak menimbulkan lonjakan, tidak ekstrim. Nah, itu yang pertama, sisi demografi. Yang sisi kedua adalah kalau mendengar angka 2045, banyak para kelompok elit bilang itu Indonesia emas 2045. Jadi mereka bilang 1945 kita merdeka, 100 tahun kemudian biasanya orang menjadi emas, masa keemasan. Amerika Serikat itu kan begitu, 100 tahun sejak mereka merdeka, mereka kemudian mengalami zaman keemasan. Indonesia juga begitu, Majapahit juga begitu. Nah, maka kemudian diharapkan 2045 Indonesia mengalami zaman keemasan. Orang bilang Indonesia emas. Catatannya adalah, kalau menyebut angka 2045 adalah Indonesia emas, itu bukan berada di sana, tetapi disiapkan sejak dini. Jadi 2045 itu akan menjadi masa keemasan kalau kita mempersiapkan sejak dini. Dalam konteks Pucung, 2045 akan menjadi masa keemasan Pucung kalau Pucung menyiapkan sejak dini.
Apa penyiapannya? Tadi saya sudah bilang, perhatikan indikator kesejahteraannya. Bagaimana dari segi ekonomi? Oh, sudah sejahtera. Kalau sudah sejahtera, oke, mungkin ditingkatkan sedikit. Oh, kalau belum, berarti butuh kebijakan Pak Lurah untuk membuat menjadi lebih sejahtera. Bagaimana sosialnya? Bagaimana budayanya? Bagaimana psikologis? Sehingga itu yang harus disiapkan. Jadi, menyongsong 2045 ada dua sisi yang kita siapkan. Demografi, kita lihat value-nya, kita lihat budaya demografinya. Apakah budaya demografinya itu mendukung keluarga berencana atau tidak? Kalau mendukung berarti aman. Kalau belum mendukung berarti perlu digalakkan. Perlu ada teman-teman dari kependudukan yang menjelaskan tentang pentingnya keluarga berencana agar tidak terjadi lonjakan demografi. Di sisi lain, siapkan masa depan. Bagaimana cara menyiapkannya? Pelajari indikator kesejahteraannya. Beri catatan penting, sampaikan ke Pak Lurah. Nanti Pak Lurah panggil kabinetnya. Kemudian buat kebijakan dalam rangka merespon catatan penting itu. Jadi itu cara kita yang saya pikir bisa dipertimbangkan oleh teman-teman di Pucung untuk menyiapkan 2045. Begitu Pak? Ya, mudah-mudahan puas ya. Kalau nggak pas bisa WA. Ada nomor WA saya di Pak Lurah. Silakan berikutnya Pak. Ya, terima kasih Pak. Langsung saja ya. Dengan pertanyaan saya sebenarnya banyak Pak. Mau tanya banyak. Cuman kertasnya tadi Kurang. kurang. Siap. Jadi Satu aja kalau gitu. Hanya akan sedikit saja Ya. bertanya. Oke, sharing ya. Terkait dengan pelatihan ini. Itu apakah kita akan segera menindaklanjuti adanya pengidentifikasian tentang kesejahteraan masyarakat ini. Ya. Kemudian yang kedua pertanyaan itu apakah perbedaan tidak sejahtera dengan kemiskinan? Oke. Itu saja Pak mungkin pertanyaan. Oke. Yang pertama dulu ya. Apakah akan ditindaklanjuti atau tidak? Itu menjadi kewenangan Pak Lurah dan Bapak Ibu sekalian. Tugas saya sebagai orang luar, dosen, hanya memprovokasi. Kalau provokasinya berhasil, berarti ditindaklanjuti. Kalau provokasinya belum berhasil, berarti ada hal-hal lain yang mungkin dianggap lebih penting. Nah, itu duluan yang dilaksanakan. Jadi, kebijakannya tergantung Pak Lurah dan Bapak Ibu sekalian. Silakan apakah akan ditindaklanjuti atau ditunda tindak lanjutnya karena ada hal lain yang lebih urgen. Saya pikir itu oke. Itu tentang tindak lanjut. Kalau ingin tindak lanjuti, bagaimana caranya? Nah, saya pikir tinggal bikin tim. Mana tim yang mengidentifikasi kesejahteraan ekonomi, mana yang sosial, mana budaya, mana psikologis. Atau dibagi di setiap dusun. Kepala duku suka atau tidak suka harus mampu mengidentifikasi dari mulai ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis. Baru kemudian nanti naik ke level desa, baru dirapatkan di rapat kabinet desa. Itu mengenai tindak lanjut. Sekarang mengenai tentang kemiskinan dengan kesejahteraan. Kemiskinan dengan kesejahteraan kan dua hal yang berbeda ya dan bertolak belakang. Kalau dia miskin berarti tidak sejahtera. Kalau dia sejahtera berarti dia tidak miskin. Maka tinggal dibalik. Kalau dia tidak sejahtera berarti dia miskin. Jadi itu sebetulnya dua kata tidak miskin, tidak sejahtera dengan miskin itu hal yang sama. Cuma dengan bahasa yang berbeda karena perspektifnya berbeda. Kalau Bapak menggunakan istilah tidak sejahtera, berarti Bapak menggunakan perspektif kesejahteraan. Ukurannya ukuran kesejahteraan. Tadi yang saya bilang itu kan indikator kesejahteraan. Itu. Tapi kalau Bapak menggunakan kemiskinan, itu Bapak menggunakan perspektif kemiskinan. Ada indikator kemiskinan. Beda lagi itu. Nanti kapan-kapan kita ketemu mengenali indikasi kemiskinan dari 4 unsur. Itu nanti beda lagi rumusnya. Tetapi biasanya dalam konteks kemiskinan yang dibutuhkan dari kita itu adalah cara keluar dari kemiskinan. Kalau cuma bisa mengenali tapi nggak bisa keluar kan kasihan juga. Tapi bagaimana keluar dari kemiskinan? Nah, untuk bisa keluar dari kemiskinan itu ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Pertama, ada tradisi keluarga yang memang keluarga itu membangun kemiskinan. Contoh, bapak ibunya pemalas, insya Allah anaknya pemalas. Dan orang malas insya Allah miskin. Itu yang saya bilang diwaspadai, ada budaya kemiskinan. Kemudian dalam konteks lingkungan juga begitu, ada satu masyarakat yang kalau ada orang rajin malah dimarahi. Wah, esok-esok udah bangun, terlalu rajin, bangun agak siang lah, nggak keren bangun kepagian. Nah, itu artinya budaya di lingkungan itu memiskinkan orang. Nah, tinggal kemudian dibalik, kalau ada keluarga yang mengagungkan kemalasan, tinggal dia dikompori, diprovokasi, dijelaskan agar yuk kita mulai menghormati tidak malas. Kita mulai menghormati rajin dan lain sebagainya. Gitu. Nah, maka kemudian
tinggal kita balik dari yang negatif menjadi positif. Saya pikir begitu Pak. Ya, mudah-mudahan memadai. Berikutnya, monggo Pak. Baik Pak, singkat saja yang ingin saya tanyakan di dalam pelatihan identifikasi kesejahteraan masyarakat ini kan tadi ada 5 poin ya. Oke. 5 poin. Walaupun di sini ditulisnya 1, 2, 3, 4, 5 atau B, C, D, F, G, adakah yang paling diutamakan Ya. yang perlu identifikasi kesejahteraan masyarakat? Ya, ya. Jadi kalau bicara tentang kesejahteraan, ketika saya bilang, tadi kan saya sudah bilang, kesejahteraan itu aspeknya banyak. Ipolek Sosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Itu bisa dikaitkan dengan kesejahteraan. Dalam konteks diskusi kita, saya bilang ada sosial, ekonomi, budaya, psikologis. Itu sebetulnya overlap. Bapak Ibu sekalian nggak bisa bilang, oh saya cuma pegang ekonomi, pokoknya kalau ekonomi sudah baik pasti belum tentu. Ada orang yang penghasilannya besar tapi stresan. Diketok pintunya kaget. Penghasilannya besar. Tapi kan setiap ada yang ketuk, jangan-jangan KPK. Nah, berarti gajinya besar tapi stres. Jadi oleh sebab itu nasihatnya adalah minimal 4 itu saling berkelindan, saling overlapping, sehingga kemudian ketika ngomong kesejahteraan ekonomi, kaitkan juga dengan kesejahteraan sosial. Jadi kalau ditanya mana yang penting, 4-4-nya penting, tinggal kemudian mana yang lebih mudah dilihat. Yang lebih mudah dilihat itu ekonomi. Kita lebih mudah melihat orang itu sejahtera atau enggak dari bentuk fisik bangunan rumahnya misalnya. Oh ini rumahnya kayak Raffi Ahmad, insya Allah sejahtera. Soal nanti di dalam media stres, nah itu lain lagi ceritanya. Kita butuh diskusi lebih jauh, kita butuh masuk, ngobrol, oh tadi pagi saya nggak bisa tidur, tadi malam tidurnya nggak nyenyak, berarti dia belum sejahtera secara psikologis. Atau dia nggak bersedia mengikuti kegiatan-kegiatan yang saya bilang memperjuangkan value, kebaikan, kebenaran, keindahan versi Pucung, dia nggak bersedia berpartisipasi, atau dia malah tidak berkenan mengekspresikan value. Berarti dia ekonomi sejahtera, tapi budayanya nggak sejahtera. Jadi itu kalau ditanya soal pentingnya, keempat-empatnya penting, tapi yang paling mudah diamati yang ekonomi. Oleh sebab itu nanti kalau ingin mengidentifikasi awal, identifikasi ekonominya, sampaikan ke Pak Lurah, ini yang mengalami peningkatan pendapatan, ini yang tidak mengalami pendapatan, dan itu nanti di situ mulai dimainkan kebijakan utamanya di situ. Baru nanti yang sosial, budaya, psikologis itu ikut di belakang. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Berikutnya. Kita sharing ya. Yang itu kan Mbak Pagi apa Mbak Suli tak ada hidung kita. Terima kasih yang Ya. pada saya Mas Raja Pak bertanya berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi yang ada di Pedet. paduan saya Pak, Oke, paduan Pucung. Kan beberapa tahun ini kan mendapatkan bantuan cukup banyak Ya. dari PKH. PKH, BMT dan lain-lain, itu kan ada kesenjangan sosial yang berbeda-beda Pak, Oke. yang mendapatkan atau tidak. Nah, pertanyaan saya untuk mengasih kepahaman kepada warga biar tidak ada rasa iri atau gejolak itu bagaimana Pak caranya? Terima Oke. kasih. Oke. Jadi mencegah konflik ya, mencegah konflik ketika menerima bantuan. Tentu pertama yang harus disiapkan adalah membuat standar. Standar mereka yang berhak menerima bantuan adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu standar. Misalnya penghasilannya minimal sekian atau penghasilan sekian, dan nanti silahkan dibuat kebijakan versi Pucung. Tapi yang minimal dibuat standar. Nah standar itu diumumkan. Standar itu diumumkan sehingga sesudah itu baru diambil kebijakan. Oh sekian kakak tergolong menerima bantuan. Ya ketika itu diumumkan orang sudah bisa. Misalnya orang tanya, Pak kenapa saya nggak masuk? Oh Bapak nggak masuk di standar ini. Misalnya pendapatan di bawah 10.000, Bapak kan sudah 20.000. Nah, yang ini yang mau kita utamakan. Kalau dia bilang, terus kami kapan? Nanti kalau yang ini sudah naik, standarnya kita naikkan, baru Bapak dapat. Misalnya sekarang standar yang menerima bantuan di bawah 10.000, sedangkan dia 20.000. Kita tunggu sampai nanti standar yang menerima bantuan yang 20.000. Berarti kan ada peningkatan dulu yang sini. Ya? Jadi itu yang harus dipahamkan ke teman-teman di wilayah agar kemudian bisa mereduksi konflik. Begitu Pak. Jadi gunakan standar, umumkan standar, kemudian konsekuen dengan standar. Terima kasih. Berikutnya. Ini Pak, langsung saja. Ya. Apa saja yang menjadi indikator utama tentang kesejahteraan?
apa indikator saja. utama untuk mengidentifikasi. Ya, oke, terima kasih. Kalau Bapak tanya apa saja indikatornya, tadi sudah kita diskusikan di awal. Misalnya indikator kesejahteraan ekonomi. Bapak lihat di poin 4, ada 3 indikator, halaman 4. Itu ekonomi. Kemudian kalau sosial. Ya, dan apa saja seharusnya tidak utama. Yang utama itu hanya satu. Gitu. Nah, Yang itu paling pokok maksudnya. tadi saya sudah bilang kalau sebenarnya mereka kan berkelindan. Mereka overlap. Nah, kalau kemudian pengen yang paling utama ekonomi tadi saya bilang. Jadi ekonomi lihat tadi saya kasih contoh. Kalau rumahnya sudah seperti rumahnya Raffi Ahmad, berarti Bapak siap. Jangan ditulis tidak sejahtera. Besar kemungkinan dia sejahtera. Terus kemudian didekati orangnya, diajak ngobrol. Tadi malam saya nggak bisa tidur, sudah 3 hari saya nggak tidur. Berarti dia psikologinya nggak sejahtera. Solusinya bukan meningkatkan pendapatan, mendatangkan psikolog. Beda tuh. Itu. Jadi ekonomi acuan utama, baru kemudian sosial, budaya, psikologis mendampingi. Gitu Pak. Kalau detailnya ada di sini. Tolak ukur tentang ekonomi ya. Iya, ekonomi tetap ukuran utama. Tadi belum dikumpulin. Oh iya. Oke, kalau gitu sekalian silakan duduk Pak, kemudian cerita. Apa ya? Sapa gimana? Ya. Apa Pak? Apa yang mau di-sharing? Kesejahteraan itu pada ekonomi. Jawabannya ya. Ya. Mungkin yang saya tanyakan tentang kesejahteraan masyarakat. Ya. Apa yang menjadi tolak ukur tentang kesejahteraan masyarakat? Karena sejahtera itu nggak cuma di ekonomi aja gitu, tapi di masyarakat gitu kan, juga termasuk kesejahteraan di masyarakat juga. Jadi, Ya. apa yang menjadi tolak ukurnya? Gitu. Ya, oke. Kalau tadi saya bilang ekonomi karena ada pertanyaan. Dari sekian banyak aspek itu mana yang diutamakan dan paling mudah kita lihat, maka saya bilang ekonomi. Kalau pernah pertanyaan, apalagi selain itu sosial, budaya, psikologis. Apalagi selain ada ideologi dan lain sebagainya. Jadi kalau mau lihat lingkup besarnya, Ipolexo sebut Hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya itu lingkup besarnya. Agak kecil kita bikin 4, sosial, ekonomi, budaya, psikologis. Yang utama apa? Ekonomi. Begitu cara melihat kesejahteraan Pak. Jadi ekonomi tetap menjadi utama. Bapak nggak bisa bilang kemudian, oh Pak Lurah, saya sejahtera, solidaritasnya oke. Tapi kalau miskin, semuanya rukun, tapi rukun dalam kemiskinan. Semuanya bahagia dalam kemiskinan. Kan tetap menjadi penting ekonomi itu. Bapak nggak bisa bilang, oh saya tenang, Pak Lurah nggak pernah cemas, nggak pernah stres. Tapi miskin semuanya. Bagaimana mungkin mereka nggak stres? Mungkin mereka nggak stres karena mereka belum tahu manfaat harta. Malah jadi masalah itu tuh. Karena dia nggak tahu tentang pentingnya harta, maka dia nggak stres ketika tidak punya harta. Solusinya apa? Datangkan ulama, ustadz yang bisa menjelaskan tentang pentingnya harta. Jadi yang jadi tolak ukurnya adalah yang utama itu adalah ekonomi. Berarti. Ya, makanya lihat bangunannya. Bangunan umumnya, kalau kita buat lingkaran besarnya itu Ipolexo sebut Hankam. Lingkaran kecilnya itu sosial, ekonomi, budaya, psikologis. Nukleusnya, intinya itu ekonomi. Begitu. Boleh beda pendapat Pak, apa ini? Kalau mungkin keberatan, mungkin Bapak keberatan dengan ekonomi, Bapak punya solusi apa? Oh jangan ekonomi Pak Aris, yang ini aja, misalnya sosial. Ya seumpama Pak. Monggo. Ya seumpama ibaratnya miskin harta kaya hati itu bagaimana Pak? Oh. Itu bisa dinyatakan sejahtera atau tidak? Oke. Miskin harta, kaya hati, insya Allah nggak naik haji. Ya. Miskin harta, kaya hati, insya Allah nggak naik haji, kecuali dibayari. Padahal kita kan inginnya mandiri. Dan kalau kita bicara tentang firman, Allah kan cuma perintahkan kita 2. Beribadah kepada beliau dengan tata cara ibadah kita yang baik. Dan yang kedua, rahmatanil alamin. Bagaimana mungkin kita rahmatanil alamin kalau kita miskin? Di sana butuh bantuan, kita nggak bisa bantu. Aku bantu doa aja ya. Semua dia bantu doa. Pertanyaannya siapa yang nolong dia? Orang misalnya kena tanah longsor, siapa yang mendatangkan alat berat? Perlu biaya nggak? Perlu biaya. Orang kena korban gempa, perlu biaya nggak? Perlu biaya. Jadi nasihat saya sebaiknya adalah hartanya cukup, hatinya juga cukup. Kaya harta, kaya hati. Jadi jangan mau didikotomikan. Memang permainannya, itu kan namanya kan perang pemikiran.
perang pemikiran itu adalah memainkan dua hal yang harusnya sinergi menjadi kontradiktif. Hati dan harta itu kan harusnya kan sinergi. Tapi oleh para pemain pemikiran dibuat itu kontradiktif. Pilih ini atau ini, pilih dua-duanya. Hatinya harus kaya, iman Islamnya oke, hartanya banyak, bisa bantu yang lain, dan lain sebagainya. Jadi ibadah dan rahmatan lil alamin, begitu. Begitu, Pak. Oke, yang tadi dulu, ada nggak alternatif lain selain ekonomi? Saya nanti akan jelaskan. Misalnya, saya keberatan Pak dengan ekonomi. Saya alternatifnya X, nah, sebutkan X-nya. Ada? Gak apa-apa ya, kita sharing ya, kita sharing. Misalnya begini, saya kasih contoh. Saya keberatan Pak Aris dengan ekonomi. Bagaimana kalau dengan budaya? Utamanya budaya. Oke, budaya tetap aja butuh uang. Uang bukan segala-galanya, tapi segalanya butuh uang, kan gitu. Kan begitu ya? Mungkin lebih mengerucut Ya. untuk sertifikasi. Kalau dilihat dari rumah, oke, bagus. Atau untuk penghasilan atau rumah Pak biasanya yang lebih diutamakan. Oke, kalau bicara penghasilan, Bapak Ibu nggak tahu penghasilan saya tuh. Susah, sebentar, susah dilihat. Tapi kalau Bapak Ibu ke rumah saya, Bapak Ibu bisa lihat rumah saya. Betul? Lebih mudah melihat bangunan rumahnya daripada melihat penghasilannya. Kalau penghasilan harus ada daftarnya, ada formulirnya, isi daftar, wawancara. Tapi kalau rumah kan kelihatan. Kan sekarang kan early warning system, mengenalan dini, dikenali sejak awal itu. Jadi begitu. Lebih mudah mengenali bangunan fisiknya. Kalau sudah, baru masuk ke bagian yang lebih detail. Lebih mudah mengenali hartanya lewat fisik bangunan dan lain sebagainya daripada Bapak melihat slip gaji. Bapak kan nggak tahu slip gaji saya berapa. Yang Bapak lihat kan gaya. Kalau mungkin Pak Lurah punya foto rumah saya, ini rumahnya Pak Aris dan sebagainya. Jadi begitu. Lebih mudah melihat bangunan fisik untuk mendeteksi sejak awal beliau ini masuk sejahtera atau enggak gitu. Daripada slip gajinya, itu kan rahasia slip gaji. Gitu ya. Oke. Oke, sedikit menambahkan, kami tahu maksud dari pertanyaan dan pendapat tersebut, Pak Aris. Karena perlu kami sampaikan, misalnya di Pucung sendiri aja misalnya. Jadi mungkin kalau dari segi bangunan, rumah, itu kok saya juga melihatnya ini dari sisi budaya, kemudian juga sisi apa namanya ya, iya ada kebiasaan warga yang ada di situ. Artinya gini, kami di Pucung ini banyak Pak, artinya meskipun dia penghasilannya berarti pas-pasan, taruhlah hanya untuk makan aja ya udah, tapi secara rumah bisa aja rumahnya bagus. Karena apa? Dia merasa, wah tetanggaku sudah bagus-bagus, saya harus punya rumah bagus nih, kayak gitu. Punya rumah sendiri, rumah bagus. Maka kemudian dia berani Pak pinjam uang ke bank dan sebagainya untuk bangun rumah misalnya. Itu kasusnya. Misalnya juga ada sementara yang rumahnya sederhana, kalau dilihat dari luar sederhana memang. Cuman ternyata si punya rumah ini, yang punya rumah ini, maaf misalnya, dia ladangnya luas, milik sendiri, sapinya banyak, kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang terjadi di masyarakat. Makanya betul tadi disampaikan rekan-rekan. Kadang-kadang kita mengidentifikasi ekonomi itu agak sulit memang. Di pedesaan ini agak sulit Pak. Kalau di perantauan mungkin sebagian ini dengan pekerja pabrik dan sebagainya, kita punya tolak ukur UMR sekian. Di sini kan nggak berlaku UMR dan sebagainya, juga nggak berlaku, sehingga untuk masalah, makanya tadi disampaikan Pak Duko Pucung misalnya terkait dengan bantuan tadi, ya memang bantuan itu standarnya pasti ada Pak. PKH itu standarnya ini, yang bisa mendapatkan tuh ini. Cuman kadang-kadang karena namanya bantuan, taruhlah porsi bantuan itu hanya untuk 500 orang. Sementara yang masuk dalam daftar atau standar itu ada 600 orang. Lah ya dari pemerintah sendiri yang bisa tercover baru yang 500, maka yang 100 ini yang teriak gitu. Jadi hal seperti itu pasti, ya itulah kami yang selaku, saya menyampaikan dari Pak Aris, kami itu yang praktisi ya, orang yang di lapangan kadang-kadang kondisinya seperti itu. Nah, jadi ini mohon maaf Pak Aris, jadi kita sharing-sharing aja gitu. Jadi mungkin yang dirasakan Bapak Ibu yang ada di sini, apalagi Bapak Dukuh yang biasa langsung bersentuhan dengan masyarakat tadi, ya
kondisinya memang seperti itu. Jadi terkait dengan kesejahteraan ini, meskipun bagi saya ini saya menjadi tergelitik sebenarnya dengan materi yang disampaikan Pak Aris ini. Bener ya, ini masuk dalam visi saya kayak gitu kan. Padahal kami sendiri selama ini betul, kami melihat kesejahteraan itu hanya dari sisi ekonomi saja. Kami melihat data jumlah yang menerima bantuan warga kami berapa sih, kemudian juga ini yang sudah yang belum menerima berapa sih, kita hanya, tapi kita nggak pernah kemudian berpikir kesejahteraan psikologinya, kesejahteraan kebudayaannya seperti apa. Nah ini yang jadi kita terima kasih sekali sudah diingatkan Pak Aris. Oke, monggo dilanjutkan. Oke, jadi kalau memang seperti itu kan bisa ditambah poinnya. Berarti pertama mungkin lihat rumahnya, kedua mungkin ya itu penerusan lebih jauh, berarti tinggal ditambahkan aja indikatornya. Kalau awalnya cuma 1 mungkin jadi 2 atau 3. Jadi kalau pertama lihat rumahnya, kemudian baru masuk ke dalam ngobrol, lihat pendapatan dan sebagainya. Jadi melihat rumah itu adalah awal gitu ya, awal untuk mengenali sesuatu. Oke, berikutnya monggo Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini bukan berarti mengulang lagi, biar menyambung apa yang telah disampaikan Pak. Ya. Terutama masalah kesadaran masyarakat, terutama masalah bantuan. Ya. Sebenarnya begini Pak, yang jelas untuk bantuan PKH maupun BPNT itu sebelumnya itu yang mendata itu ada petugas tersendiri Pak. Ya. Jadi tidak secara langsung konsultasi sama Bapak Dikutnya. Oke. Nah setelah data itu muncul, orang-orang tersebut dapat bantuan, terutama beliau itu dapat data itu dari pengakuan masyarakat. Yang jelas data itu sebenarnya dukung untuk minta detail, tetap muncul lagi. Karena apa? Karena pengakuan tadi. Contoh, Bapak punya tanah, padahal punya, bilang enggak. Akhirnya begitu membutuhkan subsidi pupuk, disitulah kerepotannya. Karena dia punya hak milik tanah, karena Uber dia dapat bantuan, ternyata tidak mengakui bahwa beliau punya hak milik tanah. Sampai sekarang pun terutama pupuk repotnya di situ Pak. Jadi bukan berarti saya menjabat sebagai Duko sudah 28 tahun itu tidak bisa mengatasi hal tersebut. Karena apa? Duko bilang ini detail, ternyata ada tim tersendiri terjun ke dusun-dusun, ke lokasi, langsung bersangkutan sama warga masyarakat, dia bisa meloloskan mendapatkan bantuan dan tidak itu karena pengakuan beliau. Begitu Pak, terima kasih. Ya, oke. Kalau saya pelajari juga begitu. Jadi hasil penelitian beberapa mahasiswa saya itu kan mereka sering penelitian bikin skripsi dan lain sebagainya itu. Iya, jadi kadang-kadang ada tim dari luar desa, mungkin itu kecamatan atau kabupaten masuk, dan teknik pendekatannya ke warga mungkin keliru sehingga kemudian tidak muncul data aslinya. Yang muncul ada data palsu tadi Bapak bilang. Jadi beliau itu sama Duko itu kayaknya tuh nggak percaya. Kalau Duko kan tahu persis. Ya, beliau tuh punya tanah atau enggak, punya sapi atau tidak kan tahu. Tapi kalau menurut pengakuan beliau kan nggak mungkin dia ngaku karena yang jelas bantuan. Ya, saya paham itu, saya mengerti fenomena itu karena beberapa mahasiswa saya penelitian juga tentang itu. Dan kalau kami di level akademik nanti kan solusinya koordinasi gitu kan. Itu kan kata yang omongannya mudah, tapi di lapangan pasti sulit. Bapak nggak pernah ketemu sama yang tim yang datang tiba-tiba ke masyarakat tanpa izin atau mungkin nggak ngomong, atau kemudian teknik pendekatannya salah sehingga data yang diterima kan palsu. Akhirnya Pak, dengan adanya bantuan tersebut, akhirnya masyarakat itu malas-malasan karena tetap jaga ke. Bukan berarti kita susah warga kita dapat bantuan, enggak. Karena kita melihat bahwa beliau itu sebenarnya ekonominya cukup. Karena berdasarkan pengakuan, akhirnya tetap aja langsung bantuan. Oke. Saya paham Pak itu. Ya, berarti kan kalau kita bilang takdirnya begitu toh. Artinya kan kalau sesuatu yang sudah terjadi kan berarti kita anggap sebagai takdir. Takdirnya begitu, sekarang tinggal kita mengatasi efek sampingnya kan. Efek sampingnya adalah karena mereka tidak koordinasi, karena mereka nggak paham teknik pendekatannya, mereka dapat data palsu, sudah diingatkan tapi tidak diperbaiki. Kemudian persoalannya kan kemudian Pak Duku atau para pejabat desa yang harus menangani. Ya itu saya bilang takdir itu. Tapi ya nanti itu kami suarakan di level akademik Pak, di level akademik, di level elit. Oke, berikutnya monggo Ibu.
Aduh, waduh. Itu gampang ya. Sama. Sama ya apa? Bagaimana cara meningkatkan pendapatan warga kelurahan Pucung? Iya. Karena mayoritas itu kan petani, Pak. Nggih, Warga niku tahun ini itu gagal panen. Iya, tadi Kayak Pak. kadang warga itu kan sudah tidur, Pak, besok mau. Jadi nggak sejahtera. Bikin stres juga kan. Iya. Itu karena alam, karena alam. Nggak panen padi kan, Iya. jadi susah tidur. Iya. Besok Ke mau polisi masak ya. apa? Oke, ya saya paham tadi. Sebelum kesini kan saya di mobil dengan Pak Lurah ngobrol. Terus kan Pak Lurah cerita ini kemarin curah hujannya kurang, bla bla bla, sehingga penghasilan menurun. Kacang tanah yang sebetulnya diharapkan ternyata gagal panen. Ya itu memang itu, tadi saya bilang risiko kehidupan, saya bilang takdir ya. Sekarang kan bagaimana menyelesaikannya. Oleh sebab itu menjadi penting diversifikasi. Diversifikasi pendapatan, diversifikasi penghasilan, diversifikasi profesi agar tidak bergantung pada satu profesi. Oleh sebab itu saya bahagia ketika kemudian Pak Lurah bilang, Pak Aris kami ingin jadikan Desa Pucung desa wisata. Saya bilang it's okay, kita tetap menghormati pertanian, tapi yuk kita agak meleset sedikit ke wisata. Terus beliau bilang kami akan jadikan desa rintisan budaya. Saya pikir oke. Desa rintisan budaya itu adalah salah satu elemen untuk mendukung desa wisata. Desa wisata adalah salah satu elemen untuk mendukung agar apabila nanti ada masalah di pertanian, kita bisa masuk substitusi ke situ. Bikin industri cemilan, bikin apalah segala macam. Oleh sebab itu nasihat saya adalah, ayo terus promosikan Pucung. Nah, Bapak Ibu sekalian kan punya warga, ada sekian orang warga. Coba diidentifikasi, dari sekian warga itu berapa yang punya media sosial. Nah, nasihati mereka agar sekali waktu, mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, posting tentang kehebatan Pucung. Itu teknik berpromosi di zaman sekarang. Ya. Kalau misalnya setiap warga Pucung berkenan mempromosikan Pucung, kemudian warga Pucung yang merantau juga berkenan mempromosikan Pucung, kan itu menjadi besar. Jangan katakan begini, itu kan cuma ngomong di medsos, Pak Aris nggak ada gunanya. Siapa bilang? Bapak Ibu bisa lihat kasus Vina, pembunuhan Vina itu, kasus Peggy, kenapa dia sekarang bisa bebas? Media sosial. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Gunung Api Purba bisa sukses, media sosial. Kalau mereka bisa sukses, saya yakin Pucung bisa sukses. Jadi, ayo kita gerakan semua potensi. Media sosial, oke. Ajak berpromosi. Saya kan sering melihat YouTube-nya Pucung. Kadang-kadang nggak diupdate. Ini sekaligus kritik ya. Harus diupdate itu. Anda itu bersaing dengan desa-desa lain. Kalau kita bilang bersaing bukan berarti bermusuhan ya. Bersaing itu berarti berkompetisi. Kalau desa lain bisa update seminggu sekali, kenapa Pucung nggak bisa update seminggu sekali? Kalau nggak, Pak Aris kami nggak punya bahan, bohong kalau nggak punya bahan. Kalau nggak punya bahan, klik Pucung, Aristion Nugro, keluar itu artikel jurnal internasional, sekian banyak tema bisa dibahas. Kan di sini saya sudah bilang ada sekian tulisan saya artikel internasional itu tentang Pucung. Kalau nggak bisa terjemahan, kan pada Google Translate. Masukkan Google Translate, terjemahkan, bahas desa. Ngobrol 2-3 orang, jadi YouTube. Masa kalah sama John LBF? Siapa di antara Bapak yang sudah lihat YouTube John LBF? Itu kan hebat. Dia pamer kekayaan. Bapak Ibu sekalian tidak bisa pamer kekayaan, tetapi pamer keindahan. Kan sama tuh. Dan itu kan halal. Beliau menyampaikan kekayaan karena beliau punya kerja keras. Pucung memamerkan wisata karena Tuhan telah berikan itu sebagai hadiah buat masyarakat Pucung. Jadi itu, jadi optimis menghadapi hidup. Oke, gitu ya. Terakhir. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan saya itu sama Mbak Suli ya. Yeah. Coba. Oke. Itu tak tulis di sini. Oke. Terus? Gini Pak, bagaimana cara mensejahterakan warga masyarakat Kelurahan Pucung? Karena sebagian besar itu petani dan petani itu mengandalkan tada hujan. Dan untuk saat ini petani tersebut gagal panen. Untuk apa? Jadi menambah tingkat kemiskinan Pak, karena sebenarnya seharusnya sekarang itu musim kacang, musim gabah itu tahu Pak, terus padi semuanya itu gagal Pak. Terus bagaimana langkah kita ke depannya supaya petani itu punya penghasilan lain selain mengandalkan pertanian yang cuman apa ya geografis itu loh Pak yang ya. Oke, jadi pertama kan kalau kita Muslim Allah bilang bersyukur. Apapun yang terjadi bersyukur dulu. Jangan mengeluh di hadapan Allah ya.
bersyukur dulu. Terima kasih ya Allah, tahun ini curah hujannya kurang. Nah, sesudah bersyukur baru kan kemudian kita berpikir, Tuhan Allah kalau menciptakan sesuatu nggak pernah tanpa alasan, pasti ada alasannya. Oh, curah hujannya dikurangi karena kita didorong untuk mempunyai teknik lain selain teknik pertanian. Maka tadi saya sudah bilang, bagus kalau kemudian kita mulai bergeser ke wisata, bagus kalau kemudian kita ayo bangun budaya yang unik, bagus kalau kemudian kita ayo promosi wisata Pucung, begitu. Jadi rumus bersyukur itu bukan rumus yang remeh. Bersyukur itu rumus yang paling kuat, karena tanpa bersyukur kita stres. Sudah ekonominya stres, nanti psikologinya stres lagi. Jadi jangan. Jadi oke, ekonominya memang kurang, tapi psikologinya dikuatkan sehingga dia tidak stres. Sesudah itu solidaritas sosialnya dibangun. Jadi kesejahteraan ekonominya mungkin lemah, tapi kesejahteraan psikologisnya muncul, kesejahteraan sosialnya muncul, kesejahteraan budayanya muncul. Yuk kita bangun value, yuk kita kompak. Maka kemudian kemudian kita angkat itu. Maka saya berharap suatu saat Pucung tidak lagi semata-mata mengandalkan pertanian, tapi sudah bergerak ke industri rumah tangga. Kemudian buka promosi. Tadi saya sudah bilang, promosi di media sosial. Begitu, Bu. Jadi tetap semangat aja. Gitu. Jadi tinggal Bapak Ibu sekalian menyemangati warganya. Kan kalau kelompok elitnya tidak semangat, grassroots pasti tidak semangat. Tapi kalau grassroots tidak semangat, kelompok elitnya semangat kan bisa menyemangati yang di grassroots. Begitu. Oke, Ibu. Maaf, Pak. Ini ya. Boleh nambah lagi nggak? Boleh, boleh. Karena kan semakin lama semakin menarik. Ya, Karena kan tadi Bapak bilang untuk mempromosikan media. Istilahnya untuk prestasi-prestasi yang dibutuhkan untuk mempromosikan. Ya. Itu pernah, Pak, terjadi. Bagaimana caranya untuk promosi itu untuk tidak diganjal salah satu seseorang, istilah itu diberhentikan oleh seseorang atau bagaimana. Contoh saja begini, Pak, pernah saya mempromosikan kehebatan Pucung lah, di Facebook lah, contoh saja. Itu ada yang membaca di warga Pucung, kemudian ada yang mengomeni, itu tidak langsung dijawab di situ, di kolom itu, cuman lewat inbox, langsung japri gitu. Lalu setelah saya mempromosikan Pucung seperti ini, pertanyaannya beliau yang tidak suka, kasih apa sama lurah kamu? Itu pertanyaan yang pertama. Karena ya tidak dikasih, saya juga seperti itu, cuman saya sebagai perangkat desa ya seharusnya wajib lah kita mempromosikan kehebatan Pucung, baiknya Pucung ini kita bisa mempromosikan. Lalu teman-teman kita ini kalau bisa, kalau ada informasi atau kehebatan Pucung, paling tidak ya jawab apa raketan jempol atau bagaimana, kan itu bisa mendukung kita semua. Mungkin itu, Pak, solusinya. Kemudian di depan tadi ada kita mengidentifikasi masyarakat itu tentang kesejahteraan itu dilihat dari rumahnya dulu. Itu ada baiknya, tapi ada juga jeleknya. Kalau rumahnya bagus, alhamdulillah, itu cuman bangunnya itu utang-utang, motor banyak, motor bagus, mobil ada, itu kreditan, itu susahnya di situ, Pak. Mungkin itu saja dulu yang. Oke. Kalau yang dari yang terakhir dulu tentang rumah bagus tadi. Tadi Pak Lurah sudah bilang ya, di Pucung itu ada fenomena begitu, rumahnya bagus tapi hasil utang dan lain sebagainya. Saya pikir oke, kalau itu sebuah data maka kemudian dilengkapi. Artinya oke, lihat rumahnya sudah terima, dicatat sebagai informasi awal, kemudian masuk lebih jauh tentang peningkatan pendapatan. Ngobrol,
ngobrol dengan yang bersangkutan, pendapatannya meningkat atau enggak, berapa kemarin, berapa sekarang, beban hidupnya nambah atau enggak, begitu. Jadi itu teknik untuk mengatasi ketika bangunan fisik belum memperlihatkan keaslian kemampuan dia, sebagaimana yang tadi dijelaskan Pak Lurah. Nah sekarang tentang yang sebelumnya, tentang bermedia sosial. Suatu saat mungkin kita perlu bikin semacam pelatihan seperti ini, kita kasih tema kecerdasan bermedia sosial. Apa yang Bapak sampaikan bukan cuma terjadi di level Pucung, di level kami, kelompok akademisi juga begitu. Kadang-kadang kan kita akademisi punya grup 100 orang, guru besar, rektor kepala dan lain sebagainya begitu. Ada seseorang menyampaikan teori baru, misalnya kita sebut saja X ya, masuk teori baru gitu. Itu ya dihina di kalangan para profesor, guru besar, rektor kepala dihina, tapi dia punya kecerdasan bermedia sosial. Dia nggak gentar dengan hinaan itu. Ketika hinaan muncul, dia munculkan artikel jurnal internasional terbaru. Kan gugur itu. Itu di level kami, di kalangan akademisi. Bagaimana dengan di level masyarakat? Ya cerdas aja bermedia sosial. Jangan gentar ketika dilarang. Jangan gentar ketika dikritik. Masukkan terus, karena kan begini. Gimana Pak Aris kalau kemudian menimbulkan polemik? Polemik itu malah bagus. Karena nanti Bapak tentu sudah paham ya, ada Emprit itu, aplikasi Emprit, yaitu untuk mendeteksi jumlah kata atau istilah yang sedang ramai diperbincangkan. Makin ramai sebuah perbincangan, maka makin bagus dalam konteks digitalisasi, dalam konteks digital, dalam konteks media sosial. Makin populer. Kita tidak bicara benar salahnya dulu ya, tapi kita bicara tentang bagaimana polemik itu dibangun. Jadi kalau nanti Bapak berpolemik di media sosial, nggak apa-apa. Yang penting pertama hindari menghina. Hindari menghina. Menghina siapa? Jangan menghina orang, jangan menghina wilayah, jangan menghina agama dan lain sebagainya. Menghindari menghina. Kalau bisa memuji, baru kemudian tunjukkan data yang bisa mendukung atau itu yang mendukung sebaliknya. Jadi itu tentang bagaimana kita bersemangat di media sosial. Nanti kapan-kapan kita bangun itu. Nah, kemudian tadi saya ulangi lagi, itu yang kemudian harus kita sampaikan ke generasi muda, ke masyarakat Pucung, bahwa ayo bermain media sosial. Karena sekarang sudah zamannya. Disuruh tidak disuruh mereka sudah bermain media sosial. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menggunakan kesenangan mereka bermain media sosial itu untuk kepentingan Pucung, dalam rangka mempromosikan Pucung. Karena kita kan sedang berjuang menjadikan Pucung sebagai desa wisata. Maka kan kekuatan wisata itu dipromosinya. Promosi keindahan alamnya, promosi budayanya, dan lain sebagainya. Saya pikir begitu, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita tutup. Ada tambahan, Pak Lurah? Ya, monggo, Pak Lurah. Baik, terima kasih Pak Aristiono, juga Bapak Ibu sekalian. Yang jelas, sekali lagi Pak Aris, kami menyampaikan terima kasih terkait dengan tema hari ini, tema pelatihan pada hari ini terkait dengan identifikasi kesejahteraan. Karena selama ini sekali lagi kami matur bahwa kita selalu orientasinya bahwa kesejahteraan itu dengan ekonomi. Jadi kita lebih melihatnya terkait dengan ekonomi. Termasuk kami sendiri ketika nyusun visi itu ya kesejahteraan ini lebih ke ekonomi. Tapi kita kadang mengabaikan bagaimana itu tadi kesejahteraan dalam ideologi, kesejahteraan kemudian dalam budaya, kesejahteraan dalam psikologi dan sebagainya. Sehingga sebenarnya ada sedikit juga, ini malah nambah-nambah pertanyaan tapi sambil nunggu ya. Makan siang. Jadi saya punya pertanyaan, tak catat. Jadi saya ingin untuk sanggung. Ini nanti untuk Oke, siap. Kalau kita melihat dari persentase, Pak, kami melihat di warga kami sendiri misalnya, ya terus terang, warga kami sendiri ada beberapa yang mengalami gangguan jiwa. Ini belum, ini yang jelas kelihatan ya. Artinya kadang-kadang kalau stres itu kan nggak begitu tampak ya. Stres awal itu kan, itu kadang-kadang di antara kita aja mungkin ada yang stres, termasuk saya sendiri ya. Cuman kemudian ini yang jelas-jelas punya masuk dalam kategori entah itu ODGJ dan sebagainya. Nah itu kaitannya antara kesejahteraan ekonomi dengan kemudian
kesejahteraan psikologi ini seberapa besar sih pengaruhnya. Karena itu tadi memang bisa jadi salah satu penyebab kesejahteraan psikologi ini nggak tercapai adalah masalah kesejahteraan ekonominya yang tidak tercapai. Tapi itu kalau mungkin dari pengalaman Pak Aris, perspektif Pak Aris, itu seberapa sih besarnya pengaruh kesejahteraan ekonomi ini mempengaruhi kesejahteraan psikologi. Ya. Jadi itu saja sih Pak pertanyaan kami, karena itu tadi jangan-jangan ini warga kami ini yang pada stres ini juga semuanya terpengaruh faktor ekonomi. Nah ini kan berarti jadi catatan juga, ini arep mau menghilangkan orang stres harusnya berarti menjamin perekonomian warga itu harus baik gitu. Tapi saya yakin tidak semuanya pasti berasal dari ekonomi, mungkin juga penyebab lain dan sebagainya. Mungkin itu. Ya, oke. Kalau pertanyaannya sejauh mana atau seberapa besar pengaruh kesejahteraan ekonomi terhadap kesejahteraan psikologi terhadap ekonomi atau sebaliknya, itu kan berarti saya harus buka literatur ya. Kalau angka persennya harus buka literatur. Tapi kalau kemudian pertanyaannya kita longgarkan sedikit, apakah kesejahteraan psikologis bisa mempengaruhi kesejahteraan ekonomi atau sebaliknya? Jawabannya iya, bisa. Itu hampir semua literatur sudah menyatakan itu. Hampir semua literatur yang saya baca menyatakan bahwa kesejahteraan psikologis mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sebaliknya. Tadi saya sudah kasih contoh, kalau orang pendapatannya tidak mencukupi, tentu kan dia stres. Minimal dia awalnya mungkin beban. Lama-lama kemudian kalau itu tidak bisa diselesaikan jadi stres. Nah itu kemudian bisa depresi dan lain sebagainya. Itu ketika ekonomi mempengaruhi psikologi. Nanti sebaliknya, kalau psikologinya misalnya tidak semangat, tidak punya etos kerja yang baik, tidak disiplin, itu kan psikologi awalnya. Tetapi kemudian kalau itu dilanjutkan, dia nggak akan punya kemampuan bekerja dengan baik. Dan kalau dia tidak punya kemampuan bekerja dengan baik, tentu produktivitasnya menurun. Kalau produktivitasnya menurun, pendapatannya menurun. Jadi itu. Jadi ekonomi mempengaruhi psikologi, psikologi mempengaruhi ekonomi. Saya pikir begitu Pak Lurah. Tapi kalau angka persen saya nanti baca literatur ini nanti saya sampaikan. Gitu ya. Oke, saya pikir cukup Pak Lurah. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali Pak Aris atas pengalamannya, juga beberapa sebenarnya kajiannya itu tidak hanya istilahnya ini karangannya Pak Aris, pasti juga dari berbagai macam literatur ini, sehingga ini beliau ringkas, beliau sampaikan lebih sederhananya kepada kita semua, sehingga nanti semoga acara hari ini yang singkat ini bisa membawa manfaat dan mengembalikan semangat kita lagi untuk bagaimana kita memikirkan kesejahteraan warga masyarakat Pucung, karena ini menjadi ketugasan kita semua. Amin. Kemudian mungkin itu Bapak Ibu, untuk selanjutnya karena tadi kita buka dengan berdoa untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, meskipun ini nanti juga masih kita berharap bisa makan bareng bersama, kemudian juga nanti ada foto bersama gitu. Nanti kita tutup dulu, baru nanti setelah itu santai, ketika nanti dirasa cukup Pak Aris bersama Ibu seandainya mau kembali ke kota Jogja, dari kami adanya mengucapkan selamat jalan, semoga nanti sejak dari Pucung, dari Sadek ini sampai di rumah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan, kelancaran, dan semoga kita bisa bertemu lagi nanti di lain waktu, lain kesempatan dengan suasana yang lebih baik daripada hari ini. Amin. Seperti itu. Oke, mungkin itu, dan sekali lagi untuk mengakhiri acara kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sekian dari kami. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.